Melanjutkan dari episode sebelumnya, terlihat Oktembe yang saat itu sudah tiba di Yenisehir, namun mereka dihadang oleh para Alpen. Tidak lama Bala dan Malhun datang, kemudian memerintahkan Alpennya untuk menurunkan senjata mereka. Dengan penuh amarah, Bengge Hatun terus-menerus berteriak memanggil-manggil Alcicek. Namun Malhun mengatakan, "Bengge Hatun, kau harus tahu bahwa kau tidak dapat memanggil orang seperti ini di rumahku." Lalu Bengge Hatun mengatakan, "Beraninya kau menculik putri kami dari pernikahannya, Malhun Hatun? Hukum mana yang kamu patuhi?" Kemudian Bala mengatakan, "Oktembe, kau adalah orang yang bijak. Kau tahu bahwa Osman Bey tidak akan melakukan ini tanpa tujuan." Namun Oktembe bertanya, "Apakah ini cara yang benar, Bala Hatun? Katakan padaku, putriku memberitahu ibunya bahwa dia akan menikah dengan Bayindir. Apakah ini cara yang benar, Bala Hatun?" Aisyah yang berada di sana berkata, "Oktembe, aku kira seseorang mencegahmu melihat kebenaran. Aktemur dan Alcicek saling mencintai." Bala juga mengatakan, "Kami tahu cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. Kami mengirim utusan dan datang ke pintumu, tapi kau tidak menepati janjimu dan membuat kami melakukan ini." Lalu Malhun bertanya, "Apakah kau ingin putrimu menjalani hidupnya dengan pria yang tidak dia cintai, Oktembe? Ayo, jatuhkan pedangmu. Mari selesaikan masalah ini." Namun Bengge Hatun mengatakan, "Kami tidak akan mendengarkan kata-kata kalian yang tidak berarti. Alpen, serang semua orang yang menghalangi jalan kalian." Saat mereka hendak menyerang, seketika Alcicek datang seraya berkata, "Ibu, ayah, ayo pergi." Menyaksikan ini jelas membuat Bala, Malhun, dan yang lainnya sangat kaget dan penuh banyak pertanyaan. Sahabat kita beralih sejenak ke Osman. Di sana Kantakuzenos berkata, "Osman Bey, seperti yang kau lihat, kami mewakili dua negara bagian di sini. Kau harus membuat kesepakatan dengan kami untuk kebaikanmu sendiri." Namun Osman mengatakan, "Kau tidak tampak begitu percaya diri saat meminta bantuanku, Kantakuzenos. Gelarmu terlihat bagus padamu." Lalu Kantakuzenos mengatakan, "Mereka yang hidup di masa lalu hanya berbicara tentang masa lalu. Sekarang aku tepat di depanmu, dan kita akan membuat kesepakatan." Kemudian Osman mengatakan, Ewalah, tapi kami membangun masa depan kami dengan memikirkan masa lalu. Jangan lupakan itu. Apa perjanjiannya? Katakan padaku sekarang." Lalu Kantakuzenos mengatakan, "Sultan bisa memberitahumu jika dia mau." Kemudian Ismihan berkata, "Ini Konya, dan ini Konstantin, dan ada kamu yang berada di antaranya." Lalu Kantakuzenos mengatakan, "Jadi kami mengangkat meja, dan kau mengukirnya dari tengah. Kita akan mengakhiri ini sekarang." Dan Ismihan mengatakan, "Kehadiranmu merusak tanah ini, Osman Bey. Jika kau memiliki kekuatan, itu karena kau mengambilnya dari kedua negara bagian kami. Hal-hal yang kamu lakukan hanya membawa air mata dan darah di tanah ini." Mendengar ini Osman bertanya, "Apakah kau akan memberikan kedamaian? Ketika satu-satunya orang yang perhatiannya adalah tahta, apakah keserakahan akan dominasi kekuasaan menguntungkan rakyat? Satu-satunya perhatianmu adalah memperkuat posisimu." Lalu Ismihan mengatakan, kata-kata yang menantang untuk seorang pria yang mengambil properti Bey miliknya sendiri hanya karena dia berpikir berbeda dari dirinya sendiri. "Kastil Kara Cahisar, Kulu Cahisar, dan Belchik, kau akan memberikan kastil itu kepadaku." Dan Kantakuzenos mengatakan, "Dan Bizantium akan mempertahankan pajak perdagangan kastil itu. Karavan akan bekerja dengan Konstantin. Dan kami menginginkan hal yang sama untuk Sogut dan Yenisehir. Bagaimanapun, ini akan menjadi satu-satunya yang tersisa di tanganmu setelah kami membuat kesepakatan." Kemudian Osman berkata, "Kalian ingin aku memberikan tanah yang aku ambil dengan darah di atas kertas? Kalian ingin aku memberimu tempat yang mencapai jantung musuh kami seperti seekor domba jantan? Dan kalian juga menginginkan kepalaku? Tidak." Lalu Ismihan mengatakan,
Kami menyatakan ketentuan perjanjian dengan baik, Osman Bey. 10.000 penunggang kuda siap memasuki Yenisehir. Mereka menunggu keputusanmu. Jangan membuatku melakukannya. Kantakuzenus juga mengatakan, 1.000 kesatria dan 5.000 tentara sedang menunggu perintahku. Osman Bey, kami di sini untuk perdamaian. Tolong jangan minta darah. Mendengar ini membuat Osman terdiam sejenak, kemudian menarik keluar pedangnya seraya berkata, aku tidak menginginkan darah. Aku tidak makan darah. Tetapi, jika kau ingin mengirimku jauh dari tanah airku sendiri. Seketika Osman menghancurkan meja itu, lalu mengatakan lagi, aku akan memastikan bahwa tidak ada tanah yang tersisa. Tanpa aku, ini akan menjadi hasil kesepakatan. Aku akan mengumumkan keputusanku besok. Kemudian Osman dan pasukan Alpennya pun pergi meninggalkan kastil. Sahabat, kita kembali lagi ke Yenisehir. Saat Alcicek memutuskan untuk pulang bersama orang tuanya, membuat Aisy bertanya. Namun Alcicek hanya terdiam kemudian menghampiri ayahnya. Tidak lama Aktemur datang dan berdiri di belakang mereka. Kemudian Bengge Hatun berkata, jika kalian melakukan sesuatu pada putriku, aku akan membakar rumah ini dan kalian semua. Kalian belum mengenalku. Kalian belum melihat apa-apa. Aktemur, aku akan membakar masing-masing dari kalian. Mendengar ini Malun mengatakan, berbicara dengan hati-hati Hatun. Siapa yang akan melakukan sesuatu pada Alcicek? Sahabat, di sini kita diperlihatkan kilas balik saat Alcicek masih berada di kamar Aktemur. Sambil menangis, Alcicek berkata, aku sangat takut Aktemur. Aku terus menangis. Aku pikir kamu telah meninggalkanku dan melarikan diri. Lalu Aktemur mengatakan, saat aku mendatangimu, aku berakhir di neraka. Olof si anjing itu bilang bahwa gadis yang kucintai akan menikah dengan Bayindir. Aku tidak percaya padanya. Tapi kamu percaya bahwa aku takut dan aku meninggalkanmu. Kamu percaya segalanya, tapi kamu tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Sekarang, lepaskan anting-anting itu. Mulai sekarang, menangislah untuk Bayindir. Mendengar ini membuat Alcicek semakin menangis, menyesali perbuatannya. Kemudian Alcicek meminta kepada ayahnya untuk membawanya pulang. Lalu Bengge Hatun berkata, ayo, aib ini sudah berakhir. Kemudian mereka pun pergi meninggalkan Yenisehir. Menyaksikan ini Aisy menghampiri Aktemur seraya bertanya, Aktemur, apa yang terjadi? Kemana Alcicek pergi? Dan Aktemur menjawab, itu adalah keputusanku. Aku yang menyuruhnya pergi. Mendengar ini membuat mereka kaget. Lalu Aisy mengatakan, Osman Bey menculik gadis itu dari pernikahan Sultan dan kamu menyuruhnya pergi? Hah? Seketika Bala menahan Aisy lalu bertanya kepada Aktemur, Aktemur, apa maksudnya? Bagaimana bisa kamu melakukan ini pada Alcicek? Namun Aktemur menjawab, maafkan aku di dunia dan kiamah ini. Aku minta maaf. Tapi aku tidak percaya bahwa Alcicek mencintaiku. Dia meninggalkanku. Alcicek yang kucintai akan melakukan segalanya untuk menghindari pernikahan dengannya. Aku tidak ingin membicarakan ini lagi. Kemudian Aktemur pun pergi untuk kembali ke kamarnya. Keesokan paginya, terlihat Osman tengah berlari menunggangi kuda seorang diri. Di padang rumput, dia berkata, aku menamaimu Iltutan, karena kita akan menyatukan semua kota itu. Tapi, mereka semua berusaha menghancurkan kita. Mereka menginginkan apa yang kita miliki. Sepatu kudamu yang mulia akan menghancurkan banyak orang kafir. Mereka bekerja dengan orang kafir dan mereka menginginkan tanah air kita. Aku tidak membawa pedang ini dan membuatmu memakai baju besi tanpa alasan. Ini tidak akan mudah. Apa yang diambil dengan darah hanya dapat diambil dengan darah. Mereka tidak hanya memperlakukan kita, tetapi mereka juga memperlakukan banyak orang yang tidak bersalah. Tidak. Kita tidak akan pernah menyerah. Kita tidak akan pernah menyerah. Tapi, bagaimana jika aku melakukan ini karena mereka mengira aku takut?
Tidak, aku tidak takut dan tidak perlu takut. Mereka dapat memikirkan apapun yang ingin mereka pikirkan. Jika aku tidak menerima, dua negara akan melawan kita. Impian kita tentang negara baru akan hilang selamanya. Tetapi, jika aku memberikan benteng, aku masih akan bergerak melawan mereka. Mereka yang takut sudah menyerah. Mereka yang berada di pihak kita akan mempertaruhkan nyawa mereka. Bagaimana dengan menyerah? Bagaimana dengan mereka yang ada di sisiku? Bagaimana jika impian mereka juga hancur? Lalu, apa yang terjadi? Tidak, pikirkan Osman. Osman, ini keputusan yang sulit. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi yang Maha Kuasa, tolonglah orang-orang yang tidak berdaya ini. Ada api di depan kami dan banjir di belakang kami. Ya Rabbi, tolong tunjukkan belas kasihan-Mu. Engkaulah yang Maha Tahu dan Maha Mengetahui. Ya Rabbi, tunjukkan aku jalan. Tolong aku. Sementara itu, di Yeni Shahir, Bala dan Mahlun yang terus-menerus mencari keberadaan Osman dengan sangat khawatir. Di sana mereka melihat Aisyah kemudian menghampirinya seraya bertanya, "Aisyah, apakah kau masih memikirkan tentang Aktemur?" Dan Aisyah menjawab, "Dia bahkan menentangku, Bala. Terlepas dari semua usahamu, dia bilang dia tidak mau. Aku sedang memikirkan apa yang harus aku katakan kepada Osman Bey." Namun Mahlun mengatakan, tidak ada yang bisa dilakukan jika dia tidak mau. Haruskah mereka tidak bahagia hanya karena kita berusaha atau melakukan sesuatu yang tidak mereka inginkan hanya karena takut pada Osman Bey? Mari berharap yang terbaik untuk kita semua. Mendengar ini Aisyah mengatakan, "Ya, kau benar. Ketika Osman Bey kembali dengan kabar baik, aku akan membicarakan masalah ini dengannya." Tidak lama Syamil datang seorang diri seraya berkata, "Aku punya berita untuk kalian, tapi tidak baik. Kanta Kuzenus dan Ismail Sultan, mereka bekerja sama. Mereka menuntut benteng dan kastil dengan kesepakatan." Mendengar ini Mahlun bertanya, "Apa yang kau bicarakan, Syamil?" Bala juga bertanya, "Apa yang dikatakan Osman Bey tentang ini?" Dan Syamil menjawab, "Aku tidak tahu. Mereka dalam formasi pertempuran. Mereka berbicara tentang ribuan kavaleri dan kesatria." Mahlun Hatun. Mendengar ini Mahlun berteriak mengatakan, "Aktemur, persenjatai Alpen. Kita memiliki situasi yang sulit. Ribuan akan menyerang kita. Tidak hanya Alpen, tetapi juga pedagang, murid, dan semua orang. Aisyah, beritahu para saudari untuk bersiap-siap. Dursun Fakih, kirim pesan ke semua darwis di sekitar Sogut dan Yeni Shahir. Kita berharap semua orang yang bersama kita berdiri di samping kita sekarang." Kemudian mereka pun pergi untuk menjalankan perintah. Namun Bala bertanya, "Mahlun, apakah kita yakin Osman Bey akan memutuskan untuk bertarung?" Mendengar ini Mahlun berbalik tanya, "Bagaimana bisa kamu berpikir sebaliknya, Bala? Kita tidak bisa menyerah." Namun Bala mengatakan, "Kamu tidak pernah tahu apa yang akan dilakukan Osman Bey. Aku juga tidak ingin menyerah." Tapi seketika Mahlun mengatakan, "Bala, kita tidak tahu berapa banyak mereka. Mereka berbicara tentang ribuan. Syamil, kirim pesan ke Boran. Gali parit di sekitar Yeni Shahir. Perkuat dinding. Bawa Alpen yang berada di dekat Sogut ke sini. Kita tidak bisa membela Sogut selama Ismihan ada. Ayo, saatnya bergerak." Kemudian Syamil pun pergi untuk menjalankan perintah. Lalu Mahlun mengatakan lagi, "Bala, kita telah berjuang bersama selama bertahun-tahun. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kita akan menyerah?" Namun Bala menjawab, "Bukan menyerah, tapi mundur. Kau dapat mengambil kembali apa yang kau berikan. Tetapi jika kau kehilangan nyawamu selama pertempuran saat itu, tidak akan ada yang tersisa untuk diambil kembali." Lalu Mahlun mengatakan, "Tanah-tanah ini diambil dengan nyawa dan diberikan dengan nyawa. Begitulah cara kerjanya. Tetapi jika bahkan kita mundur, aku harus mengambil tindakan sebagai ibu negara. Aku tidak bisa mengambil resiko itu." Mendengar ini Bala mengatakan, "Ewalah." Kemudian Orhan menghampiri ibunya seraya berkata, "Ibu,
Aku akan pergi ke Karacahisar. Aku tidak bisa menyerahkan kotaku kepada siapapun. Namun Malun mengatakan, kirim pesan ke Karacahisar dan beritahu mereka untuk memperkuat pertahanan. Kamu lebih baik tinggal di sini sampai ayahmu kembali. Di samping itu, Aladin bertanya kepada ibunya, akankah kita menyerahkan benteng, Ibu? Dan Bala menjawab, bahkan aku tidak tahu apa yang akan dilakukan ayahmu, Nak. Musuh juga tidak bisa. Jangan khawatir, kita akan mengatasi ini. Entah bagaimana, jangan sedih. Lalu Aladin mengatakan, baiklah Ibu, aku akan membantu dengan surat-surat yang akan ditulis untuk Darwis. Dursun Fakih harus mendapatkannya dengan cepat. Kemudian dia pun pergi dari sana. Di sisi lain, saat semua bait tengah berkumpul, salah satu pria berkata, sejak Sulaiman Syah dan Ertugrul Ghazi, tujuan kita adalah mendapatkan tanah. Sekarang kalian menyerah pada tanah dan kembali? Hah? Seketika Uras Bey mengatakan, siapa bilang kita menyerah? Siapa yang bilang? Lihat keseruan ini. Siapa yang menyerah? Kau telah ada selama bertahun-tahun. Apakah kau pernah melihat seseorang menyerah? Namun pria itu mengatakan, jika kau tidak menyerah, maka keruntuhan akan dimulai. Aku tidak bisa hidup selamanya. Rubah tua tidak pernah takut dengan kapak. Aku hanya khawatir pada kalian. Lalu Syahin Bey mengatakan, jangan khawatirkan kami. Seseorang yang lahir untuk berperang tidak pernah takut menjadi martir. Kami akan maju. Baiklah teman-teman, lihat kita. Kita hanya sedikit di sini. Turgut Bey, Oktem Bey, Bayindir Bey, semuanya pergi. Ada jalan tetapi tidak ada orang untuk berjalan di atasnya. Seketika Boran dan yang lainnya datang seraya berkata, jika ada jalan untuk dilalui, kami dapat menemukan orang untuk melalui. Jangan khawatir. Lalu pria itu mengatakan, kita tidak bisa melawan takdir kita. Namun Syahin Bey berkata, tanpa usaha, kau tidak berharap apa-apa dari takdir. Alpen, di mana Osman Bey? Tidak lama Osman pun tiba, kemudian meminta mereka untuk berkumpul di ruang dewan. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.